Ya pemirsa, usai memimpin rapat perdana tim formatur kepengurusan DPP PSI, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep ini menyinggung mengenai sosok berinisial J yang kemudian akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina PSI. Banyak yang kemudian beranggapan J ini adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo. Benarkah demikian pemirsa? Kalaulah memang Joko Widodo, kenapa tidak kemudian langsung disampaikan saja begitu oleh Kaisang Pangarep? Nah, kita akan membahasnya tentunya dalam dialog kita malam hari ini, tapi kami akan menghadirkan informasi terlebih dahulu pemirsa untuk Anda berikut ini. Masuknya nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dalam Partai Solidaritas Indonesia masih menjadi teka-teki. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menyatakan struktur kepengurusan DPP PSI periode 2025 hingga 2030 akan diumumkan dalam waktu dekat. Posisi Ketua Dewan Pembina PSI juga jadi sorotan karena nama Jokowi digadang-gadang mengisi posisi itu. Namun Kaisang tak menyatakan secara jelas apakah Jokowi bakal menjadi Ketua Dewan Pembina PSI. Kaisang hanya menyebut sosok berinisial J sudah siap mengisi posisi tersebut. Mungkin kami butuh waktu sekitar 2 minggu lagi setelah selesai segala urusan, beliau nanti akan datang untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Yang seperti saya bilang, ada tokoh nasional yang akan bergabung untuk membesarkan Partai Solidaritas Indonesia. Saya kira itu cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara ya, inisial sementara yang berinisial J sudah berkenan untuk jadi Ketua Dewan Pembina. J ya Mas. Hah? J, cuma di J. Setelah berulang kali mengikuti pertarungan dalam pemilu, Partai Solidaritas Indonesia tidak juga lolos ke Senayan. Bahkan dengan masuknya putra bungsu Presiden ke-7 RI, Kaisang Pangarep, partai ini masih saja belum dapat restu pemilih untuk bisa masuk ke Senayan. Akankah sosok inisial J atau yang diduga adalah Jokowi mampu memuluskan partai berlogo gajah kepala merah masuk ke Senayan? Dan apakah posisi Ketua Dewan Kehormatan PSI itu akan menyaingi partai-partai lain yang kini telah duduk manis di Senayan? Ya, lalu siapa sosok J, calon petinggi utama dari PSI? Kita akan coba cari jawabannya malam hari ini pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada dari Jokowi Mania tentunya Mas Andi Aswan. Selamat malam Mas Andi. Malam. Sehat Mas? Sehat. Terima kasih Semangat. Sudah hadir malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Semangat tentunya. Ada Prof. Lili Romli, pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia. Prof. Lili, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya Prof, terima kasih sudah hadir dan bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Mbak Grace Natali, salah satu pendiri dari PSI. Mbak Grace, apa kabar? Selamat malam. Malam Mbak Ken, malam Prof. Lili, malam, Bang Andi. Oke, dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Prof. Burhanuddin Mutadi, Guru Besar Ilmu Politik UIN. Selamat malam Prof. Burhan. Malam Ken, malam semuanya. Sehat ya Prof? Alhamdulillah. Oke, baik. Mbak Grace, inisial J ini siapa Mbak Grace? Tokoh nasional yang kemudian bisa ikut membesarkan PSI, begitu kata Mas Kaisang. Ya, inisial J ya, setahu saya Raja Juli Antoni ada J-nya juga. Oke, jadi J-nya ya kan? bukan di depan aja ya. Bang Jeffrey ada J-nya juga, begitu. Tapi Bang Jeffrey setahu saya sih dia sudah purna tugas, artinya dia siap untuk tidak lagi menjadi Ketua Dewan Pembina. Jadi teman-teman bisa dihitung-hitung aja kira-kira J sisanya siapa aja. Oh, karena yang disebutin baru 2 ya tadi. Kalau sisa nama 1 kan cuma Raja Juli, kemudian yang satunya lagi yang banyak beredar nama Joko Widodo, Mbak Grace. Iya.
Silakan dihitung aja. Kalau Pak Jeffrey Giovanni nampaknya sudah, beliau bilang sudah selesai tugas saya sebagai Ketua Dewan Pembina. Oke, gitu. Jadi masih harus berhitung nih publik, Prof. Burhan. Kalau kemudian publik yang harus menerka-nerka dan berhitung siapa saja kemudian nama J, tokoh nasional sudah bersedia begitu. Siapa, Prof, yang bisa kemudian membesarkan nama PSI juga, Prof. Burhan? Ya kalau dari sisi elektoral, brand Pak Jokowi masih cukup kuat, paling tidak di wilayah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan wilayah yang basis mayoritas non-muslimnya cukup besar ya, seperti Sumatera Utara, NTT, Papua, dan Sulawesi Utara. Tapi masalahnya kembali ke Pak Jokowi sendiri, apakah beliau bersedia atau tidak menjadi Ketua Dewan Pembina PSI. Karena sebelumnya kan klaim yang diberikan oleh PSI akan menjadi partai super TBK yang tidak dimiliki secara individual seperti partai-partai lain. Jadi PSI diklaim memiliki semacam asosiasi sebagai partai terbuka, yang tentu saja kalau misalnya Pak Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina PSI, itu akan menimbulkan pertanyaan berkaitan posisi anak dan bapak yang berada dalam satu partai, yang kemudian seperti menegasikan klaimnya itu sendiri sebagai partai TBK tadi. Jadi sebenarnya PSI sudah sangat siap dengan segala risiko untuk mengajak Pak Jokowi ke dalam. Tapi kembali ke Pak Jokowi, bersedia atau tidak menjadi Ketua Dewan Pembina di saat putranya sendiri adalah Ketua Umum PSI. Jadi ini kembali ke diri Pak Jokowi sendiri. Kalau PSI sendiri, saya nyatakan siap ya kayaknya itu, terutama kalau kita lihat transformasi PSI, awal berdiri PSI sampai 2019 itu PSI menurut saya sangat idealis. Jadi pengen menjadi partai baru yang berbeda dengan partai-partai pada umumnya. Jadi pengen membangun satu partai dengan narasi baru, anti korupsi, anti intoleransi, ya. Dan pendekatannya sangat progresif ya, waktu awal berdiri. Tetapi sejak 2019, apalagi setelah 2024, itu ada tendensi PSI menjadi partainya Jokowi. Jadi pada titik itu, seperti yang disampaikan oleh Bung Jeffrey dalam acara Kongres PSI beberapa waktu lalu, itu sudah siap untuk meminta Pak Jokowi atau darah Pak Jokowi untuk memimpin PSI. Makanya kembali ke Pak Jokowinya, bukan ke PSI. PSI sudah siap lahir batin. Nah, pertanyaannya Pak Jokowi siap atau tidak untuk menjadi Ketua Dewan Pembina? Itu yang masih menjadi misteri. Nah, kita coba cari jawaban dari misteri itu ke orang dekat Jokowi juga nih, Prof. Mas Andi. Pak Jokowi siap nggak kalau kemudian jadi Ketua Dewan Pembina PSI? Ya, Mbak Ken, kemarin juga kami kan diundang oleh PSI hadir dalam kongres di sana. Dan kita juga mendengar bagaimana pidato-pidato beliau yang luar biasa. Yang saya katakan itu pidato di beliau itu bukan hanya buat PSI, tapi buat seluruh pemuda Indonesia. Karena pesan kebangsaan. Karena pesan kebangsaan yang cukup luar biasa di sana. Dan juga kami berjumpa dengan beliau sekitar 45 menit di ruang tengah itu, berdiskusi banyak hal ya. Termasuk beliau kesediaan beliau untuk masuk PSI itu seperti apa gitu kan. Memang banyak pertimbangan-pertimbangan oleh beliau untuk sebelum menentukan apakah beliau bergabung dengan PSI ataukah beliau ini mengamati dulu misalnya kan, baru nanti bergabung, ataukah beliau ini berdiri di atas partai-partai yang ada itu. Karena biar bagaimana juga kan nanti kan ada Pak Mas Wapres ya, ada Mas Gibran. Ya Mas Gibran juga kan pasti kan akan menentukan partai mana juga nanti beliau akan berlabuh juga kan begitu. Jadi banyak sekali sih perhitungan-perhitungan itu. Ya, dan kami seluruh relawan ya, jadi kita ada namanya Rumah Juang Jokowi, kumpulan dari semua relawan, kebetulan saya juga ada koordinator di sana, itu apa yang diinginkan oleh beliau, partai apapun, semua relawan akan mendukung beliau. Oke, ya. Jadi hak prerogatif betul dari Pak Jokowi. Semua hak prerogatif itu dari Pak Jokowi, dengan pertimbangan-pertimbangan yang komprehensif untuk
ke depannya 2029 seperti apa. Oke, Prof. Lili, nampaknya Pak Jokowi kalau menurut Mas Andi ini masih mempertimbangkan. Tapi kalau menurut kacamata Prof. Lili, apalagi kita lihat pesan kebangsaan yang disampaikan Pak Jokowi pada saat Kongres PSI yang katanya siap mendukung penuh PSI. Ini apa maknanya, Prof? Iya, sebelum menjawab itu ya, mungkin yang teka-teki tadi, J itu. Ini Mas Kaisang ini ya kayak pepatah. Apa tuh, Prof? Like father, like son. Oh, oke. Jadi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, dulu kan Pak Jokowi ketika mau mencari siapa cawapresnya, kan memberikan inisial M. Orang pasti ini Pak Mahfud, ternyata Mahfud Amin, gitu kan. Nah, sekarang ini J itu siapa? Gitu. Ternyata kan sudah dijawab juga oleh Mbak Grace. Nggak mungkin itu Pak Jeffrey Giovanni. Karena memang beliau katanya kan sudah pernah tugas. Dan sudah Dewan Pendiri, terus Dewan Pembina, dan mohon maaf Pak, kan gagal. Gagal mengantarkan PSI untuk lolos ke parlemen. Nah, wajar kemudian tidak pernah tugas. Dan ketika diberikan sambutan waktu Kongres PSI di Solo kan, memerintahkan kepada Mbak Grace dan Pak Raja Juli untuk merayu agar Pak Jokowi atau Trah Jokowi masuk ke PSI. Jadi memang yang ngebet itu PSI, kan? Yang ngebet itu PSI. Kan memang ini gratis ini buat PSI kan. Pak Jokowi kan tadi kata Prof Burhan kan punya elektabilitas, tingkat kesukaannya masih tinggi di Jawa Timur, di Jawa Tengah, dan daerah-daerah non Muslim gitu kan. Ini kan market nih, ceruk yang harus dimanfaatkan oleh PSI. Nah, kemudian menurut saya tadi bahwa Pak Jokowi ingin full support terhadap PSI, menurut saya sih nggak usah setengah-setengah memang. Kalau setengah-setengah, nanti relawannya bingung juga. Nah, kalau nggak setengah-setengah berarti jadi ketua Dewan Pembina aja gitu, Prof, sekalian gitu. Karena kan relawan ini kan relawan itu tidak bingung, Prof. Enggak, maksud begini, kan Pak Jokowi itu paling tidak ada 3 anaknya, termasuk menantu yang jadi politisi, dan 3-tiganya partai yang berbeda. Mas Kaisang di PSI, Mas Bobi di Gerindra, dan Mas Gibran diusung oleh Golkar. Nah, nanti para supporternya itu, para pendukungnya, ini sebenarnya Pak Jokowi ini kemana nih, gitu loh. Akhirnya kemudian bagi-bagi. Nah, sebagian mendukung PSI, sebagian mendukung Golkar, sebagian mendukung Gerindra. Lah akhirnya PSI nggak lolos lagi, kan bisa seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau memang full ingin mendukung PSI, ya masuk aja. Jangan setengah. Nah, problemnya memang kemudian bahwa PSI menjadi gugur sebagai partai super terbuka. Nah, nampaknya PSI nggak memperhitungkan itu, ya nggak apa-apa. Karena memang yang penting kan Pak Jokowinya itu. Karena nanti PSI sama dengan Pak Jokowi dengan PSI. Bisa juga mungkin argumentasi Pak Grace. Partai lain juga ada kok yang bapak anak katanya kan. Oke, baik Prof Lili. Mbak Grace nih gimana nih? PSI yang ngebetkah gitu terhadap Pak Jokowi, dan Pak Jokowi katanya masih bimbang Mbak Grace. Apakah kemudian karena ada di antara Gerindra, Golkar, atau PSI? Gimana Mbak Grace? Ya, kalau PSI dari awal berdiri, tokoh yang menjadi inspirasi kami itu memang Pak Jokowi. Kami ini anak-anak yang tidak punya latar belakang politik, tidak punya darah biru politik, tidak punya modal besar. Melihat Pak Jokowi orang biasa, akhirnya dengan menjalankan amanah kerja, diberi kepercayaan lebih tinggi sampai jadi presiden, itu buat kami inspirasi berdirinya PSI. Jadi kalau mau ngomong ngebet, yang ngebetnya memang dari awal, karena kami semua melihat Pak Jokowi sebagai sosok teladan, begitu. Jadi bukan hanya baru-baru ini atau hanya untuk sekedar urusan elektoral, begitu. Dan kalau teman-teman menyimak pidato kebangsaan Pak Jokowi, beliau itu sudah berkali-kali menggunakan kata kita gitu ya. Tidak melihat beliau sebagai pribadi ketiga di dalam konteks itu. Dia menghitung dirinya sudah menjadi bagian dari PSI. Saya sih melihat Pak Jokowi itu sudah hati dan jiwanya itu sudah PSI, gitu. Jadi itu yang paling penting, dan gagasan tentang partai super terbuka itu sudah menjadi angan-angan kami dari awal PSI berdiri. Partai yang bebas dari elit politik tertentu, bebas dari
kekuasaan keluarga tertentu, miliknya, pemilik sahamnya adalah pengurus dan anggota. Cuman waktu itu kami belum punya namanya. Nah, ternyata memang sejalan dengan pemikiran Pak Jokowi, beliau come up dengan nama Partai Super Terbuka. Saya rasa hingga hari ini belum ada partai yang pemilihan ketua umumnya itu dilakukan secara e-voting, melibatkan pengurus-pengurus dan anggota yang semuanya bisa diverifikasi, bahkan diundang tokoh-tokoh independen untuk mengaudit dan memverifikasi setiap pemilih. Yang ikut di periode pertama memang belum terlalu banyak, hitungannya masih di bawah 200.000, tapi ke depan pasti akan lebih banyak. Dan ini merupakan bukti nyata bahwa ini benar-benar terbuka, pemilik sahamnya adalah pengurus dan anggota. Jadi siapapun bisa dipilih atau tidak dipilih. Jadi tidak ada yang berubah dari DNA PSI sejak awal, justru semakin nyata kita bisa mengeksekusinya sampai dengan level pemilihan ketua umum yang paling tinggi sekalipun. Oke, baik Mbak Grace. Prof. Burhan, kita juga penasaran kalau PSI udah ngebet sebenarnya dari awal terhadap Pak Jokowi. Lalu kira-kira memang seberapa besar sih efeknya Pak Jokowi untuk bisa membesarkan atau mendongkrak suara untuk PSI? Tapi dijawabnya nanti ya Prof. Burhan. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Artinya PSI adalah partai cerdas. Anggotanya, kadernya adalah kader-kader yang cerdas, anggota-anggota yang cerdas. Gajah juga melambangkan, setahu saya, melambangkan selain ilmu pengetahuan juga kebijakan. Tapi yang paling penting, gajah itu kuat dan besar. Oleh sebab itu, saya akan full mendukung PSI. Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini. Prof. Burhan, dari kutipan terakhir pesan Pak Jokowi saja, saya akan full mendukung PSI. Dari awal PSI sudah ngebet nih. Tapi sebetulnya hitung-hitungannya seperti apa sih Prof? Seberapa kemudian efek Pak Jokowi bisa membesarkan PSI, mendongkrak suara untuk PSI? Jadi tergantung Pak Jokowi apakah beliau masuk secara resmi dalam struktur PSI. Jika masuk, tentu asosiasi Pak Jokowi dengan PSI menjadi lebih lekat dan efek elektoralnya lebih kuat. Nah, yang kedua, seberapa kuat ya Pak Jokowi berkampanye, dalam pengertian apakah Pak Jokowi full berkampanye ataukah hanya sekedar lip service. Nah, ini harus dibuktikan nanti ya jelang 2029. Nah, kalau dua variabel itu dipenuhi, tentu efek elektoralnya kepada PSI cukup lumayan, minimal menurut saya ya, minimal mampu meloloskan PSI dari lubang jarum parliamentary threshold 4%. Dan tentu saja ini sesuai dengan ekspektasi Pak Jokowi sendiri kan. Untuk 2029 Pak Jokowi mengatakan PSI tanda kutip belum saatnya menjadi partai besar. Jadi menjadi partai besar diprediksi di 2034. Yang menurut saya statement itu kira-kira dikirim untuk meyakinkan kepada Pak Prabowo bahwa PSI bukan ancaman. Karena 2029 Pak Prabowo masih bisa maju lagi sebagai calon presiden. 2034 dengan asumsi beliau terpilih di 2029, maka Pak Prabowo tidak boleh maju lagi karena halangan konstitusi. Ya. Nah pertanyaannya, seberapa besar kemungkinan PSI untuk masuk ke dalam? Di tengah seperti yang tadi Prof. Lili sampaikan, godaan dari partai lain juga kepada Pak Jokowi untuk masuk ke partai mereka, misalnya Golkar, kemudian juga Nasdem, ya, partai-partai termasuk P3. Nah, menurut saya nih kan ya, kalaupun toh Pak Jokowi masuk ke partai lain, asumsinya ya, seandainya ya, itu menurut saya agak beda memang suasananya, nuansanya, hype-nya ya. Karena kalau masuk ke partai lain, sekalipun partai lain itu lebih besar daripada PSI, itu Pak Jokowi menjadi tamu. Ya. Sementara kalau Pak Jokowi masuk ke PSI, itu Pak Jokowi seperti rumah sendiri. Jadi kalau masuk ke partai lain, itu Pak Jokowi seperti ngekos.
Karena masing-masing partai sudah punya semacam tokoh utamanya masing-masing. Tapi kalau masuk ke PSI, Pak Jokowi yang punya kosan itu sendiri. Nah ini bedanya ya. Tapi lagi-lagi constraint-nya cukup besar. Apalagi ya dari awal Pak Jokowi mengatakan PSI sebagai partai terbuka. Ya. Dan karenanya kalau misalnya ada bapak dan anak dalam satu partai, itu kesannya menafikan pernyataannya sendiri. Oke, baik Prof. Prof Lili, kalau kemudian menyikapi pernyataan yang disampaikan Pak Jokowi dalam perjalanan politiknya ya, termasuk yang terbaru soal keputusan Pak Jokowi apakah nanti akan bergabung ke Ketua Dewan Pembina PSI atau tidak, ini Prof Lili melihatnya seperti apa? Ya sebenarnya kan harapan publik sih ketika Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden, sudahlah duduk manis sebagai pemikir, sebagai bapak bangsa yang memberikan suasana melindungi semua anak bangsa ini. Tetapi ternyata kan tidak. Pak Jokowi ingin aktif di politik praktis. Dan pilihan-pilihan untuk politik praktisnya kan banyak memang tawaran-tawaran gitu dari Golkar gitu kan ya, termasuk tadi P3 dan lain sebagainya. Pasti banyak tawaran itu ke Pak Jokowi ya Prof. Dan saya setuju dengan Prof Burhan memang yang at home itu memang di PSI. Kebetulan ini kan gayung bersambut. PSI ngebet, Pak Jokowi juga ingin berlabuh. Berlabuhnya kemana? Ternyata di PSI. Yang kebetulan ketua umumnya anaknya sendiri gitu. Maka full untuk membesarkan, memenangkan PSI memang harus masuk di dalam struktur kepengurusan itu. Soalnya begini Mbak ya, Mbak Ken, kalau umpama teka-teki inisial J itu bukan Pak Jokowi, saya kira pemberitaan terhadap PSI udah selesai itu. Udah selesai gitu. Nanti diumumkan ternyata Pak Jeffrey atau Pak Joni atau siapa, bukan Pak Jokowi. Maka pemberitaan tentang PSI udah selesai itu. Karena itu udah anti klimaks. Tetapi kalau ternyata memang ketua Dewan Pembina itu Pak Jokowi, ada dua kemungkinan atau kemungkinan kedua-duanya muncul. Yang pertama, serangan terhadap Pak Jokowi begitu makin hebat, makin tinggi, mendowngrade. Dan yang kedua bisa jadi para elit-elit partai panas dingin. Wah, jangan-jangan masa saya berkurang nih. Jangan masa saya bisa berpindah ini. Kayak yang Prof Burhan pernah mengatakan bahwa pendukung PDIP itu ada irisan dengan pengikutnya Pak Jokowi. Nah, ketika Pak Jokowi secara resmi menjadi bagian ketua Dewan Pembina PSI, bisa jadi irisan-irisan di PDIP itu bermigrasi ke PSI. Baik. Oke, Mbak Grace, ini gimana? Tanpa Pak Jokowi, betulkah PSI akan selesai anti klimaks, Mbak Grace? Bahkan kalau Pak Jokowi mau, beliau bisa memilih partai manapun. Saya yakin partai-partai besar semuanya karpet merah untuk Pak Jokowi. Tetapi Pak Jokowi memilih untuk berjuang bersama dengan PSI. Saya pikir itu sesuatu yang luar biasa karena ternyata memang satu DNA. Dan kuncinya ada di sistem yang terbuka, Mbak Ken. Kalau dikatakan sistem yang terbuka itu pemilihan ketua umum bisa ditentukan oleh pemegang saham tertinggi yaitu pengurus dan anggota, bisa diaudit, diverifikasi oleh tokoh-tokoh independen eksternal. Jadi ketua umum bukan warisan keluarga atau bahkan tidak pernah ada pergantian dari awal hingga akhir. Jadi saya pikir di sini ada sebuah persenyawaan dari kesamaan nilai baik PSI dan juga Pak Jokowi. Oleh karenanya mohon ditunggu teman-teman. Semoga tidak lama lagi akan segera ketahuan siapa J-nya. Oke, baik. Semoga tidak lama lagi. Jangan-jangan Mas Andi Aswan sudah lebih dahulu tahu jawabannya dari Pak Jokowi, Mas Andi. Ya, kembali lagi kalau kita ini relawan juga memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada beliau pada saat itu, ya kan. Kita apresiasi sekali kepada PSI yang sudah merubah logonya menjadi partai super terbuka. Cuma ada beberapa poin yang saya mesti ini juga nih, agak menyangga punya Pak Lili nih. Ya, bahwasanya segini, partai-partai di parlemen itu sudah kuat ya secara basic konstituennya sebetulnya. Ini
ini akan lebih berat kepada partai-partai yang non parlemen ini untuk berjuang untuk mendapatkan kursi di DPR RI itu. Ya katakanlah misalnya partai PDP beririsan katakan dengan PSI, saya rasa tidak akan menggerus begitu besar ya untuk dari PDIP itu sendiri. Walaupun banyak juga yang namanya simpatisan beliau di PDIP itu ke Pak Jokowi. Berikut pula dengan partai-partai yang lain. Yang concern kita ini adalah Mas Gibran. Karena kita ini relawan Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Mas Gibran ini bagaimana langkah-langkah beliau ini kita tetap jaga terus sampai 2029 nanti. Dan kita berharap ini bisa jadi 2 periode sebetulnya. Baik, Mas Prabowo Adi dan Mas Gibran. Intinya apapun Pak Jokowi masuk partai manapun, semua relawan-relawan beliau adalah samina wa ta'na. Oke, baik Prof Burhan, betulkah kalau partai-partai lain pasti membuka karpet merah kok untuk Pak Jokowi? Memang seberapa signifikan sih sebetulnya efek dari Pak Jokowi ini untuk partai-partai tersebut, Prof? Ya, memang pertama begini ya, politik kita ini sangat dipengaruhi oleh personality ya, oleh figur. Dan itu yang menjelaskan peta elektoral di Indonesia di saat partai ID kita mengalami penurunan. Dan itu yang menjelaskan partai kalau tidak memiliki tokoh kuat secara nasional, itu biasanya bergantung pada popularitas calegnya di tingkat dapil. Jadi lagi-lagi kembali ke kekuatan personal dari masing-masing partai, apakah level ketua umum, apakah level vote getter, apakah level caleg. Nah, pada titik ini Pak Jokowi dianggap punya dampak elektoral cukup besar, terutama di kantongnya sendiri di Jawa Tengah ya. Dan itu yang menjelaskan misalnya dalam kasus Pilgub Jawa Tengah 2024 kemarin, di saat Pak Lutfi waktu itu cukup struggling menghadapi Pak Andika, dan ketika 2 minggu terakhir Pak Jokowi turun gunung berkampanye buat Pak Lutfi, akhirnya Pak Lutfi menang signifikan. Jadi efek Pak Jokowi itu sangat tergantung oleh audiensnya. Kalau audiensnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan mayoritas non-muslim, tentu punya dampak positif buat partai yang didukung oleh Pak Jokowi. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau Pak Jokowi masuk ke PSI? Apa dampak terhadap partai lain, terutama partai yang memiliki irisan elektoral dengan basis elektoral pendukung Pak Jokowi? Nah dari data yang saya punya, itu kalau misalnya Pak Jokowi masuk ke PSI, kemungkinan besar yang paling terdampak adalah PD Perjuangan. Kebetulan PD Perjuangan kuatnya memang di basis-basis yang beririsan dengan basis pendukung personal Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya itu terjadi, 2029 adalah rematch antara Jokowi versus PD Perjuangan. Oke, itu kemudian yang juga sudah diperhitungkankah oleh PSI, Mbak Grace? Karena kemudian PSI ini juga harus berjuang begitu untuk bisa ke Senayan, dan konsentrasinya pasti tidak hanya di wilayah-wilayah tertentu tempat Pak Jokowi kuat kan, Mbak Grace? Ya, Mbak Ken, saya rasa terlalu kecil kalau dilihat hanya dari segi elektoral, tapi ada kesamaan cita-cita perjuangan. Kita ingin partai atau politik itu barrier entry-nya diperkecil. Semua orang bisa punya kesempatan yang sama untuk berkarir di jabatan publik, untuk kontribusi pada bangsa dan negara, dan partai politik tidak lagi menjadi kekuasaan hanya segelintir orang ataupun keluarga. Saya pikir itu yang lebih tinggi daripada sekedar hitungan elektoral, Mbak Ken. Oke, baik. Prof Lili nanti mungkin juga merespon apa yang disampaikan dari PSI ya, soal lebih dari hitungan elektoral kok sebetulnya yang ingin dicari. Dijawabnya nanti ya Prof Lili, sesaat lagi kami kembali untuk Anda. Baik pemirsa, masih kita akan coba cari jawaban dari siapa J yang kemudian akan menjadi Ketua Dewan Pembina PSI. Prof Lili, kalau berdasarkan perhitungan elektoral, bagaimana kemudian efek Pak Jokowi untuk mendongkrak suara bagi sebuah partai. Tapi kalau menurut PSI ini lebih dari sekedar hitungan elektoral kok. Prof Lili gimana? Ya, saya senang sih mendengar Mbak Grace mengatakan bahwa ini lebih dari sekedar elektoral. Ada nilai-nilai ya, ada cita-cita visi yang ingin diperjuangkan. Saya kira semua harapannya seperti itu, tetapi realitasnya nggak seperti itu gitu loh. Hampir semua partai ada yang dikejar elektoral, apalagi juga PSI.
Kan tadi saya katakan mengutip Pak Jeffrey ketika bicara di Kongres Solo agar Mbak Grace dan Pak Raja Juli merayu Pak Jokowi untuk masuk kalau bisa terahnya. Nah, kan udah berhasil. Kalau enggak kita mati nih partai ini. Kan seperti itu. Berarti artinya concern juga terhadap elektoral itu. Elektoral, concern juga elektoral. Semua partai termasuk Prof. Burhan kan menulis buku tuh bestseller antara dakwah dan elektoral. Yang partai dakwah aja dia perhitungannya elektoral akhirnya kemudian. Kalau enggak mati itu enggak bisa masuk parlemen. Terus kata Pak Burhan itu kan bahwa yang diandalkan personality. Nah kalau personality itu berarti yang dijual adalah dalam rangka untuk menggayat elektoral gitu. Nah memang kita mestinya kembali kepada cita-cita nilainya. Nah itulah yang absen di partai politik kita. Semua yang hitung-hitunganlah elektoral, hitung-hitungan elektoral. Tetapi cita-cita perjuangan itu enggak. Nah dulu PSI itu seperti itu. Dan saya termasuk yang kagum, ini partai masa depan ini. Dan banyak itu orang mengadres ke saya, pilihlah PSI, pilihlah PSI, karena inilah partai masa depan. Tetapi yang sekarang membuat kami kecewa gitu loh, kok bisa jadi begini ya jalannya transformasi PSI. Yang tadi nilai-nilai idealisme kemudian menjadi, ya mohon maaf, menjadi pragmatis. Dengan kemudian merayu Pak Jokowi agar masuk PSI. Yang menurut pemahaman saya, Pak Andi itu agak keberatan gitu loh dari pernyataan tadi. Loh, kayaknya PSI kecil nih, lebih baik akan tidak lolos parlemen gitu. Agak keberatan kah kalau dari Jokman? Mas relawan ikut diajak berdiskusi soal pilihan Pak Jokowi? Ya, jadi terus terang rata-rata relawan juga sudah mempunyai inilah ya, mempunyai pilihan hidupnya mereka gitu loh. Ya kan, dari berbagai macam partai yang ada gitu. Tapi kembali lagi kita bahwa kita ini adalah relawan Pak Jokowi, Prabowo, Gibran gitu loh. Jadi memang concern kita ini bagaimana pemerintahan ini berjalan dengan baik gitu kan. Dan ya kita berharap bisa 2 periode. Nah terlepas dari itu apakah Pak Jokowi nanti bergabung dengan partai katakanlah selain PSI, kita tetap juga mengikuti beliau. Kalau beliau bergabung di partai PSI, kita juga mengikuti beliau. Mengikuti ya? Ya kita akan mengikuti beliau gitu kan. Karena yang terbaik bagi beliau itu yang terbaik buat kita. Itu konsep dari kita dan semua relawan ya untuk pendukung Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Terlebih lagi kan kita lihat itu waktu pidatonya Pak Prabowo, presiden kita itu, dan senang sekali dengan gajah kan, dan juga ya katakanlah mungkin adiknya Gerindra ini PSI gitu. Baik. Mbak Grace merespon mengenai apa yang disampaikan oleh Prof. Lili mengenai transformasi PSI dan juga optimisme terhadap PSI sendiri tadi yang disampaikan oleh Mas Andi. Seperti apa Mbak Grace? Ya, terima kasih. Ini saya menyimak, mendengar banyak masukan. Terima kasih juga Prof. Lili. Ini bagian dari proses transformasi yang belum selesai ya Prof. Tetapi spiritnya adalah menjadikan reformasi atau transformasi sistem kepartaian juga. Karena sampai hari ini kan kita belum pernah melihat ada pemilihan ketua umum yang betul-betul terbuka. Dipilih oleh semua orang. Pemegang sahamnya adalah semua pengurus dan anggota. Bahkan untuk Dewan Pembina saja sekarang ini sudah ada perubahan, ada ADART, semua pemimpin atau ketua dari wilayah atau ketua DPW itu punya chance untuk menjadi Dewan Pembina, untuk masuk Dewan Pembina. Semuanya diukur berdasarkan kinerjanya selama menjadi ketua. Ada KPI-nya yang jelas, sehingga siapapun punya kesempatan yang sama untuk menjadi Dewan Pembina, masuk di dalam elit partai misalnya. Jadi kalau ada masukan-masukan Prof. Lili, Prof. Burhan, Bang Andi, kami dengan sangat senang hati karena PSI partai super terbuka yang dengan kami juga dengan senang hati melihat Pak Jokowi nyaman ada di sini, kelihatan dari pidatonya yang sangat berapi-api dan terus-menerus menggunakan kata kita. Jadi PSI DNA-nya sama dengan DNA-nya Pak Jokowi, begitu pula Pak Jokowi sama dengan DNA dengan PSI. Semoga J ini bisa segera dirilis kepada teman-teman media supaya nggak penasaran semua. Tetapi suasananya baik karena nilai-nilainya sama dan soal ada kekurangan mohon maaf, ke depan akan terus ada perbaikan. Terima kasih untuk input-inputnya. Baik Prof. Burhan. Ini siapa yang diuntungkan sebetulnya, PSI atau Pak Jokowi sendiri ketika Pak Jokowi nanti betul-betul misalnya menjadi Ketua Dewan Pembina PSI? Yang paling diuntungkan PSI. Ya. Jelas ya, karena pasti punya efek elektoral buat PSI, terutama untuk lolos ke Senayan.
Nah, tetapi tentu perlu kerja keras lebih jauh kalau misalnya pengen membuat PSI lebih besar dari sekedar lolos 4%. Dan tadi Prof. Lili menyebut transformasi awal PSI ya, yang membuat Prof. Lili kagum dan didekati oleh senior untuk memilih PSI. Dan saya bisa menebak tuh senior yang mendekati Prof. Lili untuk memilih PSI. Mungkin Bung Saiful Mujani ya. Tapi lagi-lagi begini, memang inilah realitas politik ya. PSI dibangun dengan semangat idealisme tinggi, tapi membentur tembok. Perolehan suara PSI dengan jualan idealisme hanya 1%. Di pemilu pertama PSI ikut berlaga dalam kompetisi elektoral. Kemudian menjelang pemilu kedua, PSI mengubah strategi dengan mengasosiasikan total dengan Pak Jokowi. Bahkan mendapuk putra Pak Jokowi yang baru 3 hari menjadi kader PSI sebagai ketua umum. Nah, ada dampaknya secara elektoral, tetapi tidak cukup untuk meloloskan PSI ke Senayan. Meskipun perolehan suara DPRD buat PSI mengalami kenaikan. Nah, ini memang satu trade-off. Trade-off secara elektoral cukup mahal karena harus, tanda kutip ya, mengabaikan aspek idealisme tadi, tetapi suka tidak suka, Pak Jokowi masih punya efek secara elektoral, apalagi kalau misalnya masuk ke dalam PSI. Meskipun lagi-lagi buat Pak Jokowi, pertimbangannya sangat banyak, kan? Pertama, bagaimanapun kalau masuk ke partai, Pak Jokowi, kalau kita lihat Pak Jokowi kan semangatnya itu sebenarnya beyond partai. Ya, coba lihat tuh semangat-semangatnya ya. Jadi beliau relatif tidak terlalu suka dengan kelembagaan partai, dan itu pula yang menjelaskan mengapa beliau lebih mendekati dari sisi marketing politik ketimbang semangat pelembagaan. Jadi kalau masuk ke PSI itu artinya Pak Jokowi, tanda kutip ya, memperkecil dirinya sendiri dengan segala plus minusnya. Plusnya tentu Pak Jokowi punya posisi tawar yang lebih dari sekedar politisi yang tidak memiliki basis partai. Ingat ya Ken ya, mantan presiden yang setelah menyelesaikan jabatannya tidak punya partai itu hanya Pak Jokowi. Sebelumnya umumnya punya partai. Nah, pertanyaannya partai mana tempat pelabuhan Pak Jokowi? Itu yang masih menjadi misteri sampai hari ini. Oke, baik. Kalau DNA-nya sudah sama, sudah menggunakan kata kita, sudah kemudian nyaman begitu. Apakah kemudian nanti tidak lama lagi kita akan menunggu bahwa nama Pak Jokowi akan menduduki nama Ketua Dewan Pembina PSI? Tidak lama lagi kata Mbak Grace ya. Kita nantikan ya jawabannya dari PSI dan pengumuman resminya. Terima kasih semuanya malam hari ini sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Mas Andi, Prof. Lili, Prof. Burhan dan juga Mbak Grace Natali sudah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, usai jeda kami juga masih akan menghadirkan pembahasan lain untuk Anda, di mana kemudian kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ini masih menyisakan tanda tanya di tengah publik. Kami hadirkan pembahasannya untuk Anda usai jeda.